Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut,
Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BEM-FHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM-FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI, tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda.
Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI.
Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah FUI, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BEM-FHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI. Tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI,
Pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut,
Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BMFHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI, tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.
Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026,
Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BM FHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI,
dan BK-FHUI, tegas mereka. BEM-FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut,
Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BEM-FHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI.
Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI, tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampak 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026.
Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BEM-FHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM-FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya.
BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI, tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi,
Banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BMFHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu,
Mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI, tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya,
Beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritona mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BEM-FHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO,
FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI, tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi,
Dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek. Tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritona mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek. Tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BMFHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban.
Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI, tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang,
buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritona mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BMFHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM,
FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI, tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BMFHUI mengutuk keras.
Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI, tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri.
Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini.
Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BEM-FHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI, tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku.
Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya.
Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BEM-FHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI. Tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus,
termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah FUI, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah FUI, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran,
termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BEM-FHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI. Tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Tentu tidak.
Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat,
dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BEM-FHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI, tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan.
Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran.
Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BEM-FHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI, tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana,
mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI.
Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BEM-FHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI. Tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, terus menguat.
Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampak 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah FUI, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah FUI, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas,
termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BMFHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI. Tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du?
Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa dropout, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek. Tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek. Tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa.
Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BEM-FHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI. Tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf?
karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026,
Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BEM-FHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI. Tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan.
Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampak 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut.
Buntut dari unggahan tersebut, Aritona mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BMFHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI. Tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya.
Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek,
Tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BEM-FHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM-FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI, tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka.
Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan.
Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BMFHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI, tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan ketua angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup,
lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampak 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI.
Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek. Tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BMFHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI. Tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup,
bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampak 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026.
Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BEM-FHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI, tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan ketua angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut,
ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi,
Dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BEM-FHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM-FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI, tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan ketua angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat.
Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang,
buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritona mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BMFHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI, tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan ketua angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut.
Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampak 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BEM-FHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM-FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI, tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan ketua angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin.
Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot,
FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah FUI, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BM FHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI, tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan.
Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini.
Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BMFHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI. Tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku,
Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana,
Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah FUI, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BMFHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI. Tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut.
Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh.
Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BMFHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI. Tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI.
Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran.
Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BM FHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI, tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda.
Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampang 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI.
Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BEM-FHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM-FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM-FHUI dalam pernyataan resminya. BEM-FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM-FHUI, BSO-FHUI, dan BK-FHUI, tegas mereka. BEM-FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI,
Pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Du? Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, Du, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan Du tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Du? Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampak 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut,
Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Ritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini, fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. BEM-FHUI mengutuk keras. Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FHUI mengutuk keras atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Mereka mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Menanggapi terjadinya tindakan kekerasan seksual dan budaya kekerasan seksual di lingkup FHUI, maka BEM-FHUI bersama dengan Badan Semi Otonom, BSO, FHUI dan Badan Keagamaan, BK, FHUI menyayangkan peristiwa yang terjadi di lingkungan FHUI dan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan seksual. Lalu, mendorong penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan perspektif korban sesuai dengan tata cara yang berlaku, kata BEM FHUI dalam pernyataan resminya. BEM FHUI dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya mendesak adanya sanksi sosial bagi para terduga pelaku. Mereka meminta seluruh pelaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh FHUI. Berkomitmen untuk menerapkan sanksi sosial melalui deplatforming terhadap pelaku dari kegiatan-kegiatan BEM FHUI, BSO FHUI, dan BK FHUI, tegas mereka. BEM FHUI juga meminta adanya evaluasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.
Mahasiswa FHUI akui candaan berbau pelecehan di grup chat, tapi enggan minta maaf ke korban. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, pelaku pelecehan di grup chat berdalih aksinya hanya sekadar bercanda. Pernyataan ini terungkap dalam sidang terbuka mengadili 16 mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan berisi konten pelecehan seksual. Kejadian ini bermula saat viralnya tangkapan layar berisi komentar cabul dan objektifikasi terhadap perempuan oleh 16 mahasiswa FHUI. Ketegangan memuncak saat ke-16 mahasiswa tersebut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Mereka dikonfrontasi langsung oleh mahasiswa lainnya terkait percakapan di media sosial tersebut. Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, tegas akun resmi Dekanat FHUI. Salah satu pelaku, Muhammad Kevin Ardiansyah adalah seorang mantan Ketua Angkatan 2023 FHUI. Ia menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa atas perbuatannya yang dinilai merendahkan martabat perempuan. Saya meminta maaf dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada para korban dan segala pihak yang merasa tersinggung, direndahkan atas segala perkataan, perbuatan, maupun inisiasi yang telah saya lakukan, ucap Kevin. Selain Kevin, mahasiswa lain bernama Valencia juga menyampaikan pengakuan dalam forum terbuka tersebut. Valen mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memancing interaksi di dalam grup chat. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut tanpa memikirkan perasaan dari nama yang telah saya sebut, ujar Valen seperti dalam rekaman video yang beredar. Valen menjelaskan bahwa tujuan awal dari ucapannya hanyalah agar terjadi diskusi di grup, bukan bermaksud serius. Tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup, lanjutnya. Ia berulang kali menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang ia sampaikan sebenarnya dianggap sebagai candaan belaka. Dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan, ucapnya. Pernyataan ini justru memicu reaksi keras dari peserta sidang. Mereka mempertanyakan logika pelaku yang menggunakan pelecehan sebagai bahan gurauan. Saat didesak mengapa ia belum meminta maaf kepada korban secara pribadi sebelum sidang digelar, Valen mengaku ragu. Terkait hal tersebut, kenapa saya belum minta maaf? Karena saya masih ragu dan merasa takut untuk me-approach teman yang saya sebut tersebut, ungkap Valen. Terancam Meskipun para pelaku telah menyampaikan permohonan maaf, desakan agar kampus menjatuhkan sanksi tegas berupa drop out, terus menguat. Para mahasiswa menilai permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutup luka para korban. Terkait desakan tersebut, Guru Besar FHUI, Profesor Mr. Andri Gunawan Wibisana, mengingatkan bahwa ada prosedur yang harus dilalui. Dalam forum yang berlangsung hingga dini hari itu, ia menekankan bahwa kewenangan mengeluarkan mahasiswa berada di tangan rektor, bukan dekan. Semuanya ada proses. Apakah Pak Dekan punya kewenangan untuk Tentu tidak. Oleh karena itu harus rasional dan ada prosesnya, ujar Profesor Andri. Ia menegaskan bahwa kasus ini sedang berjalan melalui mekanisme resmi kampus, termasuk lewat Satgas PPKS dan sidang etik internal. Proses inilah yang nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran serta rekomendasi sanksi bagi para pelaku. Proses itu ada Satgas PPKS, ada juga sidang etik. Kita serahkan pada proses itu, bukan pengadilan emosi, tegas Profesor Andri. Tampak 16 pelaku dugaan pelecehan seksual FHUI dipajang di kampus. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHIN, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritona mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Merespons laporan tersebut, Aritonang mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelusuran. Dia menegaskan mendukung segala bentuk proses hukum jika ditemukan adanya unsur pidana dalam laporan ini. Saat ini,
Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, tegasnya. Di sisi lain, Aritonang meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait kasus ini. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung, pungkasnya. Kasus grup chat mahasiswa disorot, FHUI buka suara terkait dugaan pelecehan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI, Parulian Paidi Aritonang, buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah mahasiswanya melalui grup chat. Sebagai informasi, dugaan pelecehan seksual ini viral di media sosial melalui unggahan akun X, Sampah Fui, pada Minggu, 12 April 2026. Dalam cuitannya, beberapa terduga pelaku disebut merupakan petinggi organisasi mahasiswa di FHUI. Sakit banget lihat ada grup chat anak FHUI yang tiap harinya isinya ngelecehin dan objektifikasi perempuan. Lebih parahnya lagi, banyak anggotanya petinggi organisasi fakultas, ketua angkatan, bahkan ada yang lagi nyalon jadi ketua pelaksana ospek, tulis akun tersebut dikutip pada Senin, 13 April 2026. Akun ini turut mengunggah komunikasi para terduga pelaku dalam grup chat tersebut. Buntut dari unggahan tersebut, Aritonang mengakui bahwa pihaknya memperoleh laporan terkait dugaan pelecehan seksual oleh mahasiswa. Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa. Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual, kata Aritonang dalam pernyataan resminya dikutip dari akun Instagram FHUI. Dia mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika